Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami, saya akan menjelaskan ciri perdagangan yang dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leer di dalam bukunya Perdagangan dan Masyarakat Indonesia yang diterbitkan oleh Ombak ya, tahun 2015. Buku ini sangat penting untuk memahami perspektif sejarah perdagangan maritim, ya, sejarah ekonomi maritim. Kali ini kita coba akan fokus pada bab kedua dari buku ini yang judulnya adalah Perdagangan dan Jalur Perdagangan. Nah, gagasan penting dari Van Leer dalam buku ini adalah bagaimana Van Leer dengan begitu cermat mengklasifikasi, memetakan ciri perdagangan maritim Asia. Nah, ciri perdagangan ini dapat kita lihat pada beberapa aspek. Yang pertama adalah dari segi pelaku. Nah, pelaku yang terlibat di dalam perdagangan, kata Van Leer dalam buku ini, secara garis besar dibedakan atas dua. Yang pertama adalah pemilik modal. Mereka biasanya adalah orang-orang kaya dan terutama adalah para bangsawan, raja dan keluarganya. Karena mereka itulah yang punya banyak kekayaan. Nah, yang pelaku yang kedua adalah pedagang keliling. Mereka yang tidak punya modal. Mereka berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa modal atau barang yang dititipkan oleh pedagang, oleh pemilik modal. Nah, sistem penitipan modal dari pemilik modal kepada pedagang keliling itu disebut dengan sistem komenda. Ya. Jadi nitipin barang ke orang lain lalu kemudian dijual, itu namanya sistem komenda. Nah, oleh karena dari sisi karakteristik dua pelaku ini, kita dapat menemukan sifatnya masing-masing. Pemilik modal itu bersifat pasif, dia tidak kemana-mana, dia berada di tempat saja. Ya. Sementara pedagang keliling ini sifatnya aktif, karena merekalah yang membawa barang dari satu tempat ke tempat lain. Merekalah ini yang bergerak begitu jauh, ya. Mereka melintasi samudra dalam jarak yang sangat jauh. Makanya perdagangan ini sering juga disebut sebagai perdagangan internasional. Ya, perdagangan lintas samudra, lintas benua. Ya, jadi sudah internasional, bukan lagi interregional, sudah internasional. Gitu ya. Nah, ini dari sisi pelaku, ya, dan sistem yang berlaku. Lalu, oleh karena sistem perdagangan ini menempuh jarak yang begitu jauh, dengan pelaku yang sangat banyak, maka sudah barang tentu mereka akan membawa barang-barang yang memiliki nilai yang sangat tinggi atau barang-barang yang sangat mahal. Sebab seringkali barang-barang itu mereka bawa sendiri, ya. Kalaupun mereka harus menggunakan transportasi darat, tentu misalnya unta, ya, sebagai contoh, kalau misalnya dia di Asia Barat, kemampuan unta tidak banyak ya, untuk bisa membawa barang dalam jumlah banyak. Nah, oleh karena itu, maka ciri yang berikutnya dari perdagangan maritim kata Van Leer pada masa ini adalah bahwa barang yang dibawa itu adalah barang-barang yang bernilai tinggi atau barang-barang yang sangat mahal. Nah, kegiatan ini, ya, sistem perdagangan keliling oleh pedagang keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ini secara langsung menimbulkan efek terhadap kesibukan, keramaian aktivitas di kota-kota pelabuhan. Ya, sebab dari satu tempat ke tempat lain itu mereka singgah. Ya, dari satu titik A ke titik B itu mereka singgah. Dan pedagang keliling itu biasanya bertukar-tukar. Ya, tidak ada pedagang keliling misalnya dari Arab sana atau dari Laut Tengah sana sampai ke Nusantara. Mereka bertukar-tukar. Jadi sistemnya itu sistem estafet. Ya. Jadi barang itu dipindah-pindahkan. Jadi barang itu mengalami proses perjalanan yang sangat panjang.
Ya. Sementara para pembawa barang itu tidak melakukan perjalanan sepanjang barang yang diperdagangkan. Jadi anggap saja misalnya dari India mereka membawa kain sutra, ya. Ketika tiba di Malaka, pedagangnya sudah diganti oleh pedagang Melayu yang kemudian ke Maluku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi barang jalan terus, tetapi perilakunya sudah berganti. Nah, sistem ini membuat para pelaku pedagang, ya, pedagang keliling itu jumlahnya sangat banyak. Di kota-kota pelabuhan itu banyak sekali pedagang-pedagang keliling. Karena dari satu tempat ke tempat yang itu berganti terus. Ya, tapi pemilik modal tidak banyak. Ya. Jadi dari sisi perbandingan jumlah itu. Nah, oleh karena aktivitas perdagangan keliling semacam ini dan membuat keramaian di sejumlah kota-kota pelabuhan yang mereka singgahi, maka tidak heran kota-kota pelabuhan yang berkembang di jalur aktivitas perdagangan maritim itu sangat bergantung kepada kehadiran para pedagang keliling. Ya. Oleh karena itu, maka penguasa di setiap kota-kota pelabuhan akan berupaya untuk menciptakan situasi yang aman, yang damai dengan segala macam fasilitasnya untuk membuat para pedagang itu bisa nyaman. Jadi makanya kita bisa menyaksikan setiap wilayah, setiap tempat itu para penguasanya berupaya untuk menghadirkan depannya jauh lebih baik. Nah, pemilik modal, ya kembali kepada pemilik modal, umumnya adalah para penguasa. Ya. Kalau kita ambil contoh yang paling sederhana pada pengalaman Malaka, Sultan-Sultan Malaka itu adalah para pedagang. Tapi mereka tidak berdagang membawa barangnya sendiri. Nah, para Sultan Malaka itu punya modal, ada dua, dalam bentuk barang dan dalam bentuk armada. Nah, mereka punya barang, punya modal yang dititipkan kepada para pedagang-pedagang di atas kapal. Ya kan? Lalu mereka nanti akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dititipkan itu. Ya, jadi kalau pedagangnya dijual dapat untung, ya entahlah nanti sistem bagi hasilnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, para sultan-sultan di Malaka itu punya kapal. Jadi dia bisa dapat keuntungan dua sekaligus dalam satu pelayaran. Pertama, dia bisa mendapatkan keuntungan dari sewa kapal yang digunakan oleh para penumpang, termasuk sewa barang dari pedagang yang ikut terlibat di sana, juga dari selisih atau keuntungan dari barang yang dijualnya. Makanya tidak heran Malaka itu, Sultan Malaka itu sangat kaya raya. Ya, sangat kaya. Oleh karena Malaka itu merupakan salah satu simpul di dalam titik-titik yang disinggahi oleh pedagang keliling, Anda bisa membayangkan begitu sibuknya Malaka sehingga dibutuhkan 4 orang syah bandar. Ya. Dalam sejarah Nusantara, perdagangan paling ramai itu paling banyak membutuhkan 2 syah bandar. Aceh punya 2 syah bandar, Makassar punya 2 syah bandar. Bandingkan dengan Malaka 4 syah bandar. Gitu kan? Artinya apa? Begitu banyak para pedagang keliling tiba di sana sehingga tidak bisa ditangani oleh satu syah bandar. Dan para pedagang-pedagang keliling yang paling banyak di Malaka itu adalah pedagang-pedagang dari India. Ada 2 syah bandar yang menangani pedagang-pedagang dari India. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi itu sistemnya. Pada kasus Makassar pun juga begitu. Raja-raja di Makassar itu adalah juga para pedagang, terutama raja-raja di Kerajaan Talo. Ya, mulai dari Karaeng Matoaya, ya, Matoaya, kemudian putranya Patingaloang, lalu kemudian cucu Matoaya Karaeng Karunrung, itu semua pedagang. Ya. Jadi penguasa yang berdagang. Mereka biasanya menitipkan barangnya, modalnya kepada awak-awak perahu. Nah, pada kasus Makassar, masih dalam konteks ciri perdagangan ini, pemilik modal itu tidak hanya penguasa lokal, tapi pemilik modal pada kasus perdagangan di Makassar itu adalah orang-orang Portugis, orang-orang Denmark, dan orang-orang Inggris. Jadi golongan finansier yang pernah hadir di dalam perdagangan Makassar itu ada 3, selain penguasa lokal. Portugis, Inggris, dan Denmark. Mereka ini adalah mereka ini adalah pemilik modal. Nah, pedagang kelilingnya siapa? Orang-orang Makassar dan pedagang dan pelot-pelot Melayu. Nah, jadi mereka yang bawain
modal dan barang ataupun uang yang dititipkan oleh Raja-Raja Makassar, kemudian pedagang Eropa untuk kemudian membeli rempah di Maluku sana. Ya. Antara Raja Talo dan Raja Goa yang paling dalam catatan sejarah disebutkan yang paling banyak punya urusan dengan kepentingan perdagangan itu adalah Raja-Raja Talo. Ya. Jadi Raja Talo itu raja pedagang sebetulnya. Ya, gitu. Ya, yang pedagang-pedagang itu tentunya cukup banyak. Nah, lalu ciri lain yang bisa kita lihat dari uraian Van Leur ini sebetulnya adalah soal efek dari aktivitas perdagangan jarak jauh atau perdagangan internasional itu. Yang terpenting ada dua. Yang pertama, perdagangan jarak jauh ini telah menimbulkan tumbuhnya kota-kota pelabuhan, ya, kota-kota pelabuhan yang disinggahi oleh para pedagang keliling itu. Dan yang kedua adalah aktivitas perdagangan jarak jauh itu menjadi saluran persebaran agama dan kebudayaan. Ya. Memang Van Leur di dalam buku ini sedikit menurunkan derajat penyebaran agama di dalam aktivitas perdagangan. Tapi kalau kita membaca sumber sejarah, catatan-catatan yang ada pada zaman itu, sangat sulit untuk membedakan secara tegas mana pedagang dan mana penyiar agama. Karena para pedagang sekaligus penyiar agama. Ambil contoh yang paling sederhana, para pedagang-pedagang dari India, pedagang-pedagang Muslim India, mereka juga sekaligus penyebar agama. Mereka menggunakan kekayaannya untuk menyebarkan agama. Nah, jadi apa yang dikatakan Van Leur mengecilkan peran penyebaran agama, saya pikir itu masih perlu didiskusikan lagi. Ya, tapi Van Leur mengatakan itu agak kurang. Nah, jadi perdagangan jarak jauh itu yang melibatkan banyak orang dengan keyakinan berbeda menjadi saluran persebaran keyakinan. Ya, kita bisa menengok misalnya hubungan antara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur dalam hal persebaran agama di jalur perdagangan. Bagaimana pengaruh India, ya terutama agama Hindu dan agama Buddha, itu bisa tiba di Asia Tenggara Maritim atau khususnya di Nusantara. Dalam catatan lain, di dalam buku lain kita bisa menemukan bagaimana pengaruh Indianisasi. Ya. Mungkin Anda seringkali ketemu dengan kalimat Indianisasi. Jadi Indianisasi itu sebetulnya bahasa lain dari pengaruh Hindu dan Buddha. Ya. Jadi kalau seringkali kita menemukan di dalam buku-buku sejarah adalah Hinduisasi. Tapi kata Hinduisasi itu mengabaikan Buddha, ya kan? Yang terjadi kan bukan hanya Hindu, yang terjadi juga adalah penyebaran agama Buddha. Nah, untuk menengahi penjelasan itu, para sejarawan sebagian menggunakan istilah Indianisasi atau bagaimana pengaruh India itu tersebar sampai ke Nusantara. Yang pasti pengaruh India yang paling kuat adalah pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, di dalam sejarah Nusantara, ya ini sekaligus kita masuk untuk melihat bagaimana arus sejarah Nusantara. Pengaruh Hindu dan Buddha ini sangat kuat dan nampaknya terpola dalam sejarah Nusantara, dalam sejarah perdagangan di Nusantara. Basis perdagangan pertama yang paling kuat, ya, di abad ke-7 terutama, itu adalah Sriwijaya di Palembang. Nah, Sriwijaya itu pusat perdagangan. Dan Sriwijaya sendiri adalah kerajaan yang bercorak maritim, kerajaan yang hidup dari hasil perdagangan antar benua, ya kan? Nah, di sana tentu raja-raja Sriwijaya juga adalah para pedagang, ya, seperti halnya tadi saya katakan di Malaka dan juga Makassar. Nah, Sriwijaya itu pusat agama Buddha. Sulit untuk memisahkan antara persebaran agama dengan perdagangan pada kasus Sriwijaya. Sebab pendeta Itzing dari Cina yang pernah berlayar untuk belajar ke Nalanda di India, ketika dia singgah di Sriwijaya di Palembang, dia menyaksikan ada banyak sekali pendeta-pendeta Buddha di sana. Dan ia mengatakan bahwa pusat agama Buddha yang paling terkemuka setelah India adalah di Palembang, di Sriwijaya. Malah dia menyarankan bagi siapapun yang ingin, dia katakan ke Cina, ketika kembali ke Cina, bagi siapapun yang ingin mempelajari agama Buddha, ya, sebelum ke India, sebaiknya singgah dulu di Sriwijaya. Karena di sana pendidikan agama Buddha lengkap. Bahkan Itzing setelah kembali dari Nalanda, dari India Selatan, dia singgah di Palembang untuk 1 atau 2 tahun untuk menyalin kitab-kitab Buddha
dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina itu butuh 1-2 tahun sebelum lalu kemudian ia kembali ke Cina. Jadi kitabnya itu malah dihasilkan di Sriwijaya, bukan dibikinnya di India sana. Karena di Sriwijaya lah pusat agama Buddha itu sangat bagus. Nah, kasus Sriwijaya ini susah untuk memisahkan antara urusan agama dan urusan perdagangan, seperti apa yang dikatakan oleh Van Leer. Karena agama dan perdagangan itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu pengaruh Hindu-Buddha atau Indianisasi. Pengaruh Indianisasi yang lain bisa kita lihat pada kasus di Jawa. Ya. Nah, kalau di Sumatera, khususnya Sriwijaya itu lebih kuat pada Buddhanya. Sebaliknya, kalau di Jawa, dua-duanya tumbuh secara berbarengan. Ya. Ada Hindu dan ada Buddha. Majapahit, ya, kalau Sriwijaya besar karena Buddhanya, Majapahit besar karena Hindunya. Ya, Majapahit itu ke Hindu. Nah, peninggalan pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa itu juga seringkali tidak terlalu berjauhan tempatnya. Contoh yang paling sederhana adalah candi. Ya. Ada 2 candi yang paling besar, yakni Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, Borobudur itu candi punya agama Buddha yang dibangun di abad 8, abad 9. Ya. Sedangkan Candi Prambanan itu candinya agama Hindu. Gitu kan? Nah, semua itu adalah bukti dari Indianisasi. Nah, bagaimana caranya itu bisa tersebar? Nah, itu tadi karena jalur-jalur perdagangan dan pelayaran itu. Nah, jadi sekali lagi catatan untuk buku Van Leer ini membedakan antara urusan agama dan perdagangan, saya pikir masih perlu ditinjau lagi di dalam kasus-kasus khususnya di Asia Tenggara Maritim. Jadi mengecilkan aspek agama saya pikir juga kurang pas kalau kita mengacu ke catatan Van Leer. Nah, itu. Jadi itu ciri-ciri dari perdagangan di masa lalu yang penting di dalam memahami karya Jacob Cornelis Van Leer di dalam bukunya Perdagangan dan Masyarakat Indonesia. Saya kira itu ulasan saya dan komentar terkait dengan apa yang ditulis oleh Van Leer dalam buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.